Nah, kalian sering ngerasa nggak kalau hari-hari ini sangat melelahkan atau mungkin kayak capek menghadapi pekerjaan atau kehidupan? Nah, itu bisa jadi adalah tanda-tanda kalian sedang burnout. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Muel di channel Porshell yang akan membahas tentang informasi seputar freelance, investasi, dan marketing. Nah, pertama kita bahas dulu nih, burnout itu apa sih? Nah, jadi burnout adalah keadaan di mana kalian lelah secara emosional, fisik, dan mental. Hal ini biasanya disebabkan oleh stres yang berlebihan yang terakumulasi di dalam diri kalian yang akhirnya membuat mental, fisik, dan emosional kalian merasa kelelahan. Nah, itu definisi dari burnout. Nah, burnout ini sering dialami oleh teman-teman yang bekerja di kantor ataupun bekerja di dunia freelance juga sering, dan banyak bidang pekerjaan lainnya. Dan ini bisa terjadi di semua orang. Selain dari efek-efek tadi, merasa kelelahan, capek, letih, lesu, malas melakukan apa-apa, kalian juga akhirnya menjadi tidak produktif. Nah, karena kalian tidak produktif, akhirnya pekerjaan kalian banyak yang tertunda, aktivitas kalian terganggu, dan bahkan sampai bisa mempengaruhi kehidupan sosial kalian. Dan ada juga penelitian yang mengatakan bahwa burnout ini bisa menyebabkan fisik kalian jadi rentan sakit. Jadi di situasi kondisi seperti sekarang ini yang lagi pandemi ini, hal ini tentu harus kita hindari ya. Karena kita jadi rentan terinfeksi virus corona. Nah, penyebab dari burnout ini bervariasi mulai dari kerjaan atau dari kehidupan sosial ataupun gaya hidup. Nah, kalau dari pekerjaan, penyebabnya biasanya adalah ketika kalian merasa kehilangan kendali atas pekerjaan kalian, atau ketika kalian merasa bahwa pekerjaan ini sudah di luar kemampuan kalian. Nah, itu kalian rentan stres, atau kurangnya pengakuan dari lingkungan kalian sehingga kalian tidak merasa diapresiasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan mental dan fisik kalian terkuras sehingga rentan untuk burnout. Kemudian ada juga ekspektasi dari pekerjaan yang menuntut kalian dengan standar yang terlalu tinggi sehingga kalian sulit untuk memenuhinya. Itu juga bisa menyebabkan kalian burnout. Nah, kemudian penyebab lainnya adalah ketika kalian melakukan pekerjaan yang monoton dan terus-menerus, itu juga bisa menjadi penyebab burnout. Nah, kan tadi kita sudah tahu nih penyebab dari burnout itu sendiri. Nah, kita juga harus tahu dong cara mengatasi burnout itu bagaimana. Nah, cara nomor satunya adalah kita harus menemukan penyebab burnout itu dari mana. Misalnya kalian lihat bahwa kalian kurang tidur. Nah, berarti kalian harus atur jadwal gimana caranya supaya kalian bisa tidur tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus temukan nih penyebabnya dari kondisi kalian ini apa. Kalian pikirkan dulu, renungkan alasan kalian bisa burnout ini apa sih. Nah, jadi kalian harus temukan dulu penyebabnya. Kemudian setelah kalian sudah menemukan penyebabnya, tentu saja kalian harus mengatur jadwal kalian supaya kalian bisa punya waktu untuk istirahat. Dan jadi istirahat itu bisa banyak hal, bisa menonton film, bisa tidur-tiduran, atau mungkin makan makanan favorit kalian, atau bahkan main game. Nah, itu juga termasuk istirahat. Intinya sesuatu yang kalian lakukan di luar pekerjaan kalian, istirahat dan bersosialisasi. Nah, itu penting. Oke, kemudian setelah kalian udah mengatur jadwal kalian nih, kalian juga bisa berbicara dengan orang yang kalian percayai tentang masalah kalian. Misalnya kalian ngomongin tentang masalah pekerjaan kalian ke sahabat kalian misalnya kan. Walaupun nanti akhirnya dia tidak bisa memberikan solusi, itu tidak masalah karena kalian sudah mengeluarkan isi hati kalian atau unek-unek kalian kepada orang lain dan ada yang mendengarkan. Jadi anggapannya kalian sudah plong lah. Nah, kemudian selain bersosialisasi atau berbicara dengan orang yang kalian percaya, kalian juga harus memberikan dukungan kepada diri kalian sendiri. Nah, seharusnya ini ditaruh di paling awal sih, tapi nggak apa-apa. Dukungan terhadap diri sendiri ini seperti apa sih? Nah, contohnya adalah kalian harus mengatakan kepada diri kalian bahwa tidak apa-apa untuk beristirahat, tidak apa-apa untuk main game,
sekali-sekali kan seperti itu. Kalian tidak harus bekerja secara terus-menerus. Kalian kan bukan robot, kalian manusia. Itu adalah salah satu dukungan emosional dari diri kalian sendiri untuk kalian bisa mengatasi burnout ini. Nah, jadi kalian harus meyakinkan diri kalian lah, intinya seperti itu. Selain itu, kalian juga harus mencari motivasi yang bisa memberikan dorongan di dalam diri kalian untuk terus melanjutkan pekerjaan kalian. Misalnya, dorongan finansial atau dorongan goals dari goals kalian atau bahkan keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus ingat-ingat kembali dan tanamkan kembali di dalam diri kalian untuk bisa mengatasi burnout ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aktivitas fisik. Nah, kalian tidak harus berolahraga ke gym, misalnya harus beli membership gym segala macam, nggak harus. Kalian bisa olahraga di rumah atau lari keliling komplek misalnya kan setiap pagi. Itu pun sudah adalah aktivitas fisik yang akan membantu kalian mendapatkan senyawa endorfin ke dalam otak kalian sehingga stres itu bisa mereda. Nah, itu aja pembahasan tentang burnout kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua yang lagi burnout atau mungkin yang sedang mengalami gejala-gejala tersebut sehingga bisa melakukan aktivitasnya dengan normal. Nah, kalau teman-teman ada punya pertanyaan atau ada saran untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lain tentang freelance, marketing, dan investasi. Nah, sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.